Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya kita boleh ada semua karena kasih dan kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Judul renungan firman Tuhan kita, minta penyertaan Tuhan. Terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 1-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Kita tahu bersama bahwa bangsa Israel ini merupakan perjanjian Allah kepada Abraham. Bangsa Israel ini hidup dan tinggal berdiam di Mesir tepat selama 430 tahun. Memang bangsa Israel diperbudak di Mesir selama 400 tahun lamanya. Di dalam Keluaran pasal 12 ayat 40 dan 41, lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Boleh dikatakan bangsa Israel ini hidup di Mesir dengan terbagi dua masa. Masa yang pertama mereka hidup 30 tahun di Mesir dengan tentram dan damai. Masa yang kedua 400 tahun bangsa Israel hidup di Mesir dalam perbudakan. Sesuai dengan perkataan Tuhan dalam Kejadian 15 ayat 13. Firman Tuhan kepada Abram, "Ketahuilah dengan sesungguhnya keturunanmu akan menjadi orang asing dan suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya." Allah melihat bangsa Israel ini menderita, diperbudak di Mesir, sehingga Allah memilih Musa. Allah mengutus Musa supaya membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Meskipun awalnya ada penolakan bagi Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi puji Tuhan, Musa mau membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Ya, sehingga dikatakan dalam Keluaran 33 ayat 1 tadi yang kita baca, Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini engkau dengan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub." Jadi Tuhan menyuruh Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya. Dan Tuhan katakan dalam ayat 2, Tuhan akan mengutus malaikat. Di sini dikatakan dalam Keluaran 33 ayat 2, "Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu." Jadi Tuhan menyuruh malaikat berjalan di depan mereka. Tetapi di dalam pasal 33 ayat 12, di situ Musa seakan-akan dia tidak tahu atau tidak mendengar firman Tuhan. Tetapi sebenarnya dia memang mendengar firman Tuhan. Ya. Dikatakan pasal 33 ayat 12, "Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku.
Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Jadi sangat jelas menurut saya firman Tuhan yang disampaikan kepada Musa, Tuhan akan mengutus seorang malaikat. Tapi dalam ayat 12, di situ juga Musa seakan-akan bertanya kepada Tuhan, siapa yang engkau utus bersama dengan kami? Kita harus tahu juga malaikat ini, malaikat bukanlah roh orang mati atau orang yang dimuliakan. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan Tuhan. Memang malaikat lebih di atas dari manusia, tapi manusia lebih berharga dari malaikat. Malaikat berbuat dosa langsung dibuang, tapi kita manusia yang berdosa ditebus dengan darah Yesus di kayu salib. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita sia-siakan kasih karunia yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Jangan kita hidup di dalam dosa lagi. Bangkit, tanggalkan dosa itu. Kita harus hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Selanjutnya, sebenarnya apa yang Musa mau? Yang Musa mau sebenarnya inilah, ya, di dalam Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. 16 bagian B. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Jadi inilah yang Musa mau. Musa mau Tuhan yang bimbing mereka. Ya, meskipun Musa adalah orang yang hebat, orang yang luar biasa. Saya boleh katakan hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi dia katakan, kalau bukan Tuhan yang pimpin, jangan suruh kami berjalan. Musa padahal adalah orang yang hebat. Dia bisa katakan, saya banyak pengalaman, saya hebat, saya bisa membawa mereka keluar dari Mesir. Tapi justru inilah yang Musa mau, yaitu Tuhan yang pimpin mereka, Tuhan yang sertai perjalanan mereka. Begitu juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Kita minta Tuhan yang sertai kehidupan kita. Tuhan yang sertai keluarga kita. Tuhan yang pimpin. Tuhan yang sertai pekerjaan kita. Karena kalau Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, kita akan berbeda dengan orang-orang yang di luar sana. Orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita harus andalkan Tuhan, minta penyertaan Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan kita. Yang menjadi pertanyaan di sini, sebenarnya apa yang membuat Tuhan tidak mau berjalan bersama mereka? Yang pertama, karena mereka tegar tengkuk, karena mereka keras kepala. Yang kedua, karena masih ada perhiasan atau barang-barang yang memberhala dalam kehidupan mereka. Kalau kita baca dalam Keluaran 32, di situ perhiasan mereka itu pernah mereka persembahkan untuk menjadi berhala, ya, dalam kehidupan mereka. Sehingga Tuhan katakan tanggalkan itu. Tuhan tidak mau apa yang terjadi di hari-hari yang lalu terjadi lagi, terulang kembali. Untuk itu Tuhan katakan tanggalkan. Apapun yang menjadi berhala dalam kehidupan kita di hari-hari ini, mari kita tanggalkan. Jika kita mau Tuhan berjalan bersama-sama kita, jangan kita menjadi orang yang tegar tengkuk, orang yang keras kepala. Dan kalau mungkin ada hal-hal, barang-barang yang menjadi berhala dalam kehidupan kita, mari tanggalkanlah semuanya itu. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sangat luar biasa, mengajarkan kami supaya kami terus mengandalkan Tuhan di hari-hari ini. Di hari-hari ini Tuhan banyak hal-hal yang terjadi, tapi kami akan percaya ketika kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami akan melihat mujizat-mujizat Tuhan, perkara-perkara Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, memberkati terus pekerjaan Tuhan di tempat ini. Setiap rencana-rencana ibadah, Tuhan kiranya memberkati.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan. Ingin mengenalmu Tuhan lebih